Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Hama Tanaman di pertemuan kedua. Kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari serangga. Serangga memiliki kerangka yang berada di luar tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian toraks, dan bagian abdomen. Di bagian kepala terdapat mata, antena, dan alat mulut. Di bagian toraks terdapat tungkai dan sayap. Di abdomen terdapat alat reproduksi. Sistem saraf berada di bagian bawah tubuh serangga. Namun, pada hal ini kita hanya akan membahas mengenai anatomi eksternal serangga, seperti bagian luarnya saja. Kita tidak akan membahas mengenai anatomi internal serangga, seperti sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem pernafasan. Kita akan membahas secara umum, jantung serangga terletak di atas saluran pencernaan. Serangga tidak bernafas dengan paru-paru, namun bernafas dengan lubang yang berada di belakang kepala. Biasanya serangga akan mencium dengan antena dan merasakan dengan kaki. Contoh yang nyata adalah pada lalat. Lalat pada saat hinggap di makanan, maka ia akan menciumnya dengan antena dan merasakan dengan kaki. Berlanjut ke morfologi bagian kepala serangga. Di bagian bawah ini ada mandibula. Mandibulus adalah alat mulut. Labrum seperti dagu, Clipeus seperti lidah, dan juga terdapat mata majemuk dan mata tunggal. Berikut adalah contoh dari klasifikasi serangga, biasanya diawali dengan kingdom. Kingdomnya biasanya Animalia, filumnya Arthropoda. Kita ambil contoh subfilum Mandibulata, yaitu yang memiliki alat mulut menggigit dan mengunyah seperti kupu-kupu. Kelasnya adalah Insecta, termasuk kelas serangga. Subkelasnya terdiri dari 2, yaitu ada Apterygota dan Pterygota. Maksudnya di sini adalah A itu biasanya tanpa, Ptera itu adalah artinya sayap. Artinya bila ada subkelas namanya Apterygota, artinya serangga tersebut tidak memiliki sayap. Biasanya untuk ordo akan berakhiran Ptera, walaupun ia mempunyai sayap, ada beberapa ordo yang tidak memiliki akhiran Ptera. Famili juga biasanya akan berakhiran Idae. Kita ambil contoh di sini adalah Spodoptera titura. Berikut akan jelaskan secara umum mengenai ordo-ordo penting yang berada di dalam bidang pertanian. Ada ordo Orthoptera, contohnya belalang, jangkrik, dan orong-orong. Ordo Odonata, contohnya capung, Isoptera rayap. Ordo Homoptera, contohnya wereng, gareng, tonggeret, dan seterusnya. Silakan dibaca. Untuk Lepidoptera, pada saat fase ulat, serangga tersebut bisa dikatakan sebagai hama. Namun, setelah menjadi kupu-kupu, dia akan menjadi predator maupun polinator. Namun yang berbeda di sini adalah namanya ngengat. Ngengat yaitu mirip seperti kupu-kupu, namun hidupnya aktif di malam hari atau nokturnal. Contoh berikutnya Hymenoptera, ada lebah, kumbang, tawon, dan semut. Rata-rata dari ordo Hymenoptera merupakan predator maupun parasitoid. Contoh lainnya dari ordo Diptera yaitu lalat dan nyamuk. Contoh ordo Mantodea adalah belalang sembah. Contoh ordo Blattaria adalah kecoa. Contoh ordo Pteraptera adalah kutu loncat. Ini merupakan salah satu contoh dari ordo Lepidoptera yaitu kupu-kupu. Namun ada yang berbeda, di bagian tengah ini adalah gambar ngengat. Ngengat biasanya memiliki warna yang tidak secerah warna kupu-kupu.
Ini adalah yang sebelah kiri ngengat. Contoh Ordohomoptera adalah kutu dan tonggeret. Silakan Anda eksplor sendiri beberapa contoh serangga-serangga dengan ordo tertentu. Ini ada kutu, ini ada tonggeret. Kemudian ordo selanjutnya itu Ordohemiptera. Biasanya sebagian besar kepik itu berada di ordo ini. Ordo selanjutnya itu Ordo Orthoptera. Ordo Orthoptera terdiri dari orong-orong, jangkrik, dan belalang. Belalang merupakan hama serangga, namun pada belalang sembah atau pada belalang dengan bersungut panjang, ini termasuk juga serangga, hama serangga. Ordo berikutnya itu Ordo Odonata. Biasanya ini capung contohnya. Ada dua jenis capung, ada capung biasa dan ada capung jarum. Perbedaan gambar kedua ini adalah capung biasa pada saat hinggap maka sayapnya akan terbuka, namun capung jarum pada saat hinggap maka sayapnya akan tertutup. Ini adalah salah satu contoh dari Ordo Mantodea, merupakan predator yaitu belalang sembah. Ordo Hymenoptera rata-rata bersifat sebagai predator maupun sebagai parasitoid. Ini Ordo Hymenoptera yang bersifat sebagai predator, yaitu sedang memangsa ulat bulu. Contoh Ordo Coleoptera yaitu biasanya kumbang. Kumbang memiliki dua pasang sayap, sayap keras pada bagian atas dan sayap bagian bawah saput tipis bagian bawah. Sayap kerasnya bisa disebut sebagai elytra. Ordo Diptera adalah serangga yang memiliki dua sayap. Contohnya adalah kelompok lalat dan nyamuk. Ordo Diptera ada yang berstatus sebagai hama dan ada juga yang berstatus sebagai predator maupun parasitoid. Selanjutnya yaitu Ordo Isoptera. Contohnya adalah rayap. Ini adalah contoh rumah rayap yang memiliki tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Contoh lain dari Isoptera yaitu laron. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.